Sebelum memulai video ini, sebaiknya Anda subscribe dulu channel ini, like video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa aktifkan notif loncengnya pada tombol subscribe karena banyak konten menarik, bermanfaat, dan berkualitas pada video selanjutnya. Oke, langsung saja kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Hernis Perdana Kusuma. Saya belajar di IAIN Tulungagung dan saya mengambil jurusan atau program studi ilmu hadis. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan atau memberitahulah istilahnya tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Oke. Langsung saja, Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada tanggal 20 Rabiul Akhir tahun 164 Hijriah. Kalau dalam hitungan Masehi, yaitu 27 September tahun 780 Masehi. Dan beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241, dan kalau dalam tanggal Masehi yaitu 24 Agustus tahun 855 Masehi. Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hanbal lahir di kota Baghdad di Irak. Dia merupakan ahli hadis dan ahli teologi Islam. Yang berikutnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal memiliki kepandaian saat ia waktu masih kecil. Dia dianggap pandai oleh guru-gurunya dan oleh teman sebayanya. Beliau juga selain pandai, dia memiliki kemampuan membaca yang sangat tinggi pada seumuran teman-temannya. Walaupun begitu, dia tetap tidak sombong lah istilahnya. Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hanbal memiliki guru atau banyak ulama yang tersebar di kota Makkah, Baghdad, Kufah, dan lain-lain. Salah satu contoh dari guru beliau yang pertama kali ialah guru ahli hadis beliau, yaitu Abu Yusuf. Selain Abu Yusuf, dia juga berguru kepada guru atau ulama ahli fikih yang saat ini terkenal. Kita bisa menyebutnya sebagai Imam Syafi'i, yang juga saya termasuk sendiri dalam penganut mazhab Imam Syafi'i ya. Imam Hanbal sangat terpukau dan mengagumi Imam Syafi'i. Dalam majelis di Makkah pada satu waktu terdapat ada majelis lainnya selain fikih atau majelis fikih. Akan tetapi, Imam Ahmad bin Hanbal tetap mengutamakan majelis ilmu fikihnya daripada majelis yang lainnya. Oke, selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal memiliki murid yang paling terkenal, yaitu Hanbal bin Ishaq. Beliau tidak lain ialah anak dari pamannya sendiri. Selain Hanbal bin Ishaq, beliau juga memiliki murid lain,
seperti Ishaq bin Masyur, Abu Dawud, dan Al-Hasan dan Ibrahim bin Ishaq. Selain itu, beliau juga memiliki murid yang hanya meriwayatkan hadis seperti Abdullah dan Sholeh, At-Tirmizi, dan Al-Hasan bin Ash-Shahabah, dan seterusnya. Berikutnya tentang ujian yang diberikan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari diberikannya ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Imam Ahmad bin Hambal, yang pertama ialah sebagai penggugur dosa-dosanya, yang kedua untuk meninggikan derajat beliau, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sebagai kemaslahatan terhadap dirinya sendiri. Pada saat itu ada seseorang yang bernama Bashar al-Marisi berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah dan bukan kalamullah. Dari situlah Imam Ahmad bin Hambal harus meyakini hal tersebut. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal tetap atau bersikukuh terhadap keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk Allah. Dari situlah Imam Ahmad bin Hambal harus menerima cobaan yang berat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa atau berbentuk seperti ia harus dipenjara atau didekam dalam penjara. Namun ujian tersebut tidak membuat hatinya tergoyah atau menjadi imannya turun. Ia akan tetap yakin bahwa keyakinannya itu terhadap Al-Quran adalah kalamullah termasuk ke dalam hal yang benar. Setelah ia dibebaskan dari penjara, tak lama kemudian ia harus mendekam di penjara lagi karena ia tetap beryakin keras terhadap keyakinannya tersebut. Akan tetapi pada penjara kali ini atau di dalam penjara kali ini, Al-Mutasim menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Imam Ahmad bin Hambal dengan mencambuk lebih keras lagi. Tak hanya itu, Al-Mutasim juga memaki-maki beliau, bahkan sampai mengacamnya untuk merubah keyakinan tersebut. Imam Ahmad bin Hambal tetap tidak mau untuk merubah keyakinannya tersebut, dan ia tetap bersikokoh terhadap keyakinannya tersebut terhadap bahwa Al-Quran adalah kalamullah, sampai-sampai beliau harus meninggal di dalam penjara. Selanjutnya, dari hal tersebut banyak hal atau pujian yang dilontarkan terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu contohnya yaitu dari Abdullah bin Abu Dawud berkata, "Ayahku pernah berkata bahwa barang siapa yang mencintai Imam Ahmad bin Hambal, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah." Selanjutnya, pada masa sebelumnya Imam Ahmad bin Hambal pernah melarang untuk menulis hadis kepada semua muridnya. Tidak hanya soal menulis, namun ia juga melarang untuk memberi penjelasan maupun fatwa maupun pengajaran selain terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebab beliau sangat berhati-hati terhadap apa yang berkaitan dengan soal agama maupun hal yang berbau dengan agama. Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hambal juga melarang
atau lebih tepatnya menasihati kepada semua muridnya untuk memilah atau memilih terhadap semua perkataan yang diberikan atau diucapkan oleh Imam Syafi'i, Ishaq, dan Sufyan atau yang lainnya, karena hal tersebut bisa berdampak negatif atau sebaiknya berdampak positif. Untuk menghindari tersebut, mereka harus mengambil dasar atau sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ahmad bin Hambal memiliki beberapa karya atau beberapa buku yang ia tulis, seperti yang paling terkenal yaitu Al-Musnad, yang kedua At-Tafsir, yang ketiga Nasih wal Mansuh, yang keempat ada At-Thariq, yang kelima ada Hadis Syu'bah, yang keenam ada Al-Muqaddam wa Al-Muhahhar fi Al-Quran, yang ketujuh ada Jawabah Al-Quran, yang kedelapan yaitu ada Manasik Al-Kabir, yang kesembilan ada kitab Al-Manasik Al-Shogir, dan yang ke-10 ada Fadail As-Sahabah. Oke, selanjutnya atau yang terakhir ya, tentang wafatnya beliau. Beliau wafat pada umur 77 tahun dan beliau dimakamkan di Bab Harb atau di kota Baghdad. Pada proses penyolatan beliau, sangatlah banyak orang yang ikut serta dalam proses penyolatan jenazah beliau. Ada sekitar 800 ribuan orang dari kaum laki-laki yang ikut menyolatkan proses penyolatan jenazah beliau, dan dari kaum perempuan atau kaum hawa ada sekitar 60 ribuan orang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kalimat atau perkataan yang salah di dalam video kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, itu saja. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isabila Maudi Usaada dari kelas 2A Ilmu Hadis akan menyampaikan pembahasan kami tentang kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang biografi Imam Ahmad bin Hambal, di sini saya akan menyampaikan pembahasan kami tentang metodologi penulisan beliau, yakni kitab Musnad. Output dari perkembangan ilmu hadis adalah kitab-kitab hadis. Kitab hadis memiliki dua corak, yakni kitab hadis yang dihimpun berdasarkan bab dan kitab hadis yang dihimpun berdasarkan nama sahabat. Kitab hadis yang dihimpun berdasarkan bab seperti kitab Al-Jami' As-Sahih Bukhari dan kitab Sunan, kitab Al-Mustadrak, kitab Al-Muwatta, dan kitab Al-Mustakhraj. Sedangkan kitab hadis yang dihimpun berdasarkan nama sahabat seperti kitab Al-Masanid, kitab Al-Atraf, dan kitab Al-Ma'jim. Musnad sendiri adalah kitab hadis yang dihimpun berdasarkan nama sahabat. Kitab ini berisi 30.000 buah hadis dan 10.000 hadis maudhu'. Kitab ini pertama kali dihimpun pada periode kelima perkembangan hadis atau sekitar pada 3 Hijriah, sedangkan pertama kali diterbitkan yakni pada tahun 1313 Hijriah di Mesir dalam bentuk 6 jilid. Pada umumnya para ulama menghimpun kitab hadis ini berdasarkan urutan alfabetis dan urutan kabilah. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal ini menggunakan keduanya sehingga dapat kita ketahui bahwa dalam penulisan kitab Musnad ini tidak ada sistematika khusus. Sistematika dalam penulisan kitab beliau adalah: pertama, beliau menuliskan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
yakni Khulafaur Rasyidin dan 6 sahabat yang lain. Dilanjutkan dengan menuliskan Musnad Abdurrahman bin Abi Bakar, Yazid bin Abi Hamzah, Al-Haris bin Hazamah, dan Sa'ad bin Abi Nufail. Selanjutnya, musnad selanjutnya adalah Musnad Ahlul Bait, yakni musnad kerabat dan Bani Hashim. Selanjutnya musnad para sahabat. Ya, dimaksud musnad para sahabat di sini adalah para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Selanjutnya adalah musnad menurut tempat tinggalnya, seperti musnad penduduk Makkah, musnad penduduk Madinah, musnad penduduk Syam, musnad penduduk Kufah, musnad penduduk Basrah. Dilanjutkan dengan musnad kaum Ansar, musnad Aisyah dan para sahabiat dan kabilah-kabilah yang lain. Sehingga dari kitab ini dapat kita ketahui bahwa Imam Ahmad bin Hambal menuliskannya secara urutan dari orang yang dianggap lebih mulia. Dan adapun kelebihan dan kekurangan dari kitab ini adalah apabila kita hanya mengetahui hadis yang termaktub tanpa mengetahui nama periwayatnya, maka kita akan kesulitan dalam mencari hadis tersebut. Sehingga apabila kita ingin mencari hadis dalam kitab musnad, maka kita harus mengetahui nama periwayatnya juga. Adapun kelebihannya adalah apabila kita ingin mengetahui sahabat ini meriwayatkan berapa hadis sih, maka kita akan mudah. Karena kenapa? Karena dalam musnad ini dalam musnad ini kita akan secara langsung mengetahui bahwa sahabat ini meriwayatkan sejumlah hadis. Demikianlah penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman mengenai apresiasi para ulama dan pendapat ulama mengenai kualitas hadis di dalam kitab Musnad Ahmad. Kitab Musnad Ahmad ini dikarang oleh Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal As-Syaibani atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Hambali. Di dalam kitab Musnad Ahmad ini terdiri dari 40.000 hadis dan 10.000 hadis diantaranya adalah pengulangan. Sayyid Ahmad bin Ja'far Al-Qatili pernah berkata, satu-satunya kitab musnad yang di dalamnya telah menumbuhkan sunnah adalah kitab musnad karangan Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal As-Syaibani yang meninggal dunia di Baghdad pada tahun 241 Hijriah atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Hambali. Adanya beberapa pendapat atau apresiasi para ulama mengenai kualitas hadis di dalam kitab Musnad Ahmad ini. Mustafa Al-Sibai membagi menjadi 3 kelompok pendapat. Kelompok pertama yaitu kelompok yang diikuti oleh Ibnu Al-Madini ini berpendapat bahwa semua hadis yang berada di dalam kitab Musnad Ahmad ini adalah sahih dan boleh dijadikan hujah. Pendapat ini dikuatkan dengan adanya pernyataan Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab musnadnya, yaitu apabila kalian berselisih paham di antara hadis Nabi Muhammad SAW, maka kembalilah kepada Musnad Ahmad. Inilah pendapat yang diikuti oleh Al-Madini dan ulama lain. Kelompok kedua ini menyatakan bahwa di dalam kitab Musnad Ahmad ini terdapat hadis sahih, hadis dhaif, bahkan hadis yang maudhu'. Pernyataan ini diikuti oleh sebagian ulama seperti Al-Iraqi dan Az-Zawzi. Az-Zawzi di dalam menyatakan pendapatnya ini, beliau menyatakan bahwa ada 29 buah hadis yang maudhu' dan Al-Iraqi menyatakan bahwa 9 hadis maudhu' di dalam kitab Musnad Ahmad ini. Beliau juga menolak pernyataan bahwa Imam Hambali memberikan syarat kesahihan pada hadis yang ditulisnya dalam Musnad Ahmad. Selanjutnya kelompok ketiga atau kelompok penengah, yaitu kelompok yang diikuti sebagian ulama seperti Ibnu Hajar, At-Taimiyah, dan selanjutnya kelompok ketiga ini menyatakan bahwa di dalam kitab Musnad Ahmad ini terdiri dari hadis yang sahih dan ada hadis yang dhaif yang mendekati hasan. Pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hajar, As-Suyuti, At-Taimiyah dan lain sebagainya.
Kelompok ketiga ini merupakan kelompok yang menengahi antara kelompok pertama dan kelompok kedua yang menyatakan bahwa ada di dalam kitab Musnad Ahmad ini ada yang maudhu. Nah, selanjutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyatakan secara garis besar dan secara umum antara ketiga kelompok ini bahwa di dalam kitab Musnad Ahmad itu adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah dan ada beberapa juga yang tidak sampai kepada Rasulullah. Mungkin itu tadi informasi yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat. Satu pesan saya, kita harus bersama-sama melawan virus corona yang ada saat ini dengan kita berada di rumah saja, cuci tangan, makan yang teratur, istirahat yang teratur, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.